Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daset Panja kelompok 2 dengan tugas presentasi tujuan pembelajaran sebagai tugas kuliah, yaitu tugasnya mempresentasikan masalah, manfaat, dan dalam pelaksanaan pembelajaran. Anggota kelompok kami yaitu Muhammad Ulil Albab, Aitan Fatur Rahman, kemudian saya sendiri Daset Panjang, kemudian Andi Asmaul Jayana, Marcelia, dan Sri Nurma. Yaitu mempresentasikan manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran untuk para siswa-siswi yang akan melakukan suatu pembelajaran harus memiliki rencana yang matang serta manfaat dan fungsinya. Dari manfaat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan satu tahapan dalam proses belajar mengajar. Perencanaan menjadi sangat penting karena dapat berfungsi sebagai dasar, pemandu, alat kontrol, dan arah pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang baik akan menghasilkan proses pembelajaran yang baik pula. Kemudian, komponen organisasi instruksional yang dimaksud adalah 1. Tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran adalah sebuah perilaku yang dihasilkan oleh peserta didik setelah mengikuti suatu pembelajaran tertentu. Dan yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah secara garis besarnya yaitu terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi tertentu. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran, contohnya seperti metode ceramah, diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang keempat, sumber belajar yang digunakan. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data orang tua, dan wujud tertentu dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Kemudian fungsi. Kita akan menerangkan tentang fungsi perencanaan pembelajaran. Pertama, fungsi kreatif. Fungsi kreatif merupakan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang. Artinya, dengan perencanaan yang matang kita akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah fungsi motif. Fungsi inovatif. Inovatif yaitu usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.
Kemudian yang ketiga adalah fungsi selektif. Selektif adalah kata-kata yang memiliki arti melakukan sesuatu dengan melalui pertimbangan yang matang atau melakukan pemilihan. Ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran, kita dihadapkan kepada berbagai pemilihan strategi. 4 adalah fungsi komunikatif. Komunikatif merupakan suatu yang bersifat mencintai dan selalu mengandung rindu kepada sesama. Yang kelima adalah fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu gerak. Terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Kemudian yang keenam adalah fungsi akurasi. Fungsi akurasi sering terjadi guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga mereka merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari oleh siswa. 7. Fungsi pencapaian tujuan. Untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu proses pembelajaran. 8. Fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Sekarang kita akan menceritakan tentang prinsip perencanaan pembelajaran PAI. Yang pertama adalah prinsip perencanaan pembelajaran PAI, yaitu prinsip-prinsip umum yang harus dijadikan pegangan pendidikan melaksanakan proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. 1. Mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. 2. Pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. 3. Mengajar harus memperhatikan perbedaan individualis setiap siswa. Dan yang keempat, kesiapan readiness dalam belajar sangat penting dijadikan landasan dalam mengajar. 5. Tujuan pengajaran harus diketahui oleh siswa. Keenam, mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar. Ada beberapa prinsip pengajaran yang secara relatif berlaku umum. 1. Prinsip perkembangan, prinsip peradaban individu, minat dan kebutuhan anak, aspek motivasi dalam perencanaan pembelajaran. Kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran PAI yaitu 1. Signifikan, relevan, kepastian, adaptabilitas, kesederhanaan, prediktif, dan juga strategi yang harus diterapkan dalam perencanaan pembelajaran yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap tindak lanjut. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya, Dasep Hamzah, dari kelompok UHA. Semoga dapat memberikan suatu pembelajaran yang sangat luar biasa bagi saya sendiri untuk meraih suatu pendidikan yang berhasil dalam menghadapi perencanaan dalam pembelajaran, kemudian hal-hal lainnya, teknis-teknis lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.